Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini sehat selalu, tidak ada yang sakit. Anak-anak, kita kembali lagi pada pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan daring. Mari kita lanjutkan pembelajaran. Namun sebelum kita membuka bukunya, jangan lupa untuk berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat, khususnya untuk diri kita sendiri. Baik, anak-anak, silakan dibuka bukunya pada halaman 134. Halaman 134, yaitu tepatnya pada buku tema 3, subtema 4, pembelajaran 4. Di gambar itu ada sekolah yang mengadakan upacara, yaitu upacara dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Anak-anak, saya yakin pernah mendengar dan pernah tahu atau mungkin pernah ikut upacara Hari Sumpah Pemuda. Di mana Hari Sumpah Pemuda itu diperingati pada tanggal 28 Oktober. Cerita sedikit dari Sumpah Pemuda itu kenapa harus diperingati, yaitu mengingatkan karena tujuan Sumpah Pemuda itu membangkitkan jiwa dan sikap nasionalis pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat untuk mengusir dan melawan penjajah dahulu. Makanya diadakan peringatan itu untuk mengenang semangatnya pemuda-pemudi untuk melawan penjajah. Nah, di dalam Sumpah Pemuda sendiri itu dituliskan ada pernyataan yang mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu ini naskah Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Inti dari naskah Sumpah Pemuda itu yaitu bahwa mempersatukan kita adalah satu darah, yaitu di tanah air Indonesia. Kemudian kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian ada lagi kita satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Makanya dijadikan bahasa negara kita. Meskipun bahasa daerah kalian, bahasa suku kalian itu berbeda-beda, misalkan ada yang dari Aceh, dari Kalimantan, dari Sulawesi, itu banyak bahasa-bahasa daerah yang berbeda. Namun kita satukan dengan satu titik yang bisa dipahami orang banyak, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, ini ada persamaan atau antonim, yaitu tanah air sama dengan tanah kelahiran. Bangsa yaitu masyarakat. Sumpah, ikrar itu adalah sumpah. Terus khidmat itu khusyuk, bersatu, berkelompok. Jadi ini adalah
ikrar dari pemuda-pemudi terdahulu untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Karena dulu sempat dilawan penjajah, bangsa Indonesia mempersatukan dengan mengikrarkan ditulis di dalam naskah Sumpah Pemuda ini. Nah, sekarang kita mengenal perbedaan suku. Suku di Indonesia ini ada banyak sekali suku. Paling banyak suku ada di bangsa itu adalah yang punyanya Indonesia. Ada suku Jawa berasal dari Jawa seperti kita ini. Terus ada suku Sunda. Sunda itu berasal dari Jawa Barat. Suku Batak yaitu Sumatera Utara. Kemudian suku Dayak berasal dari Kalimantan yang biasanya. Kemudian suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak lagi suku yang lain. Biasanya suku ini diikuti dengan bahasanya berbeda, pakaian adatnya berbeda. Kemudian untuk kalian, untuk anak-anak, silahkan kalian membaca Sumpah Pemuda ini dengan serius. Tadi sudah saya kasih contoh itu dengan di video, yaitu membaca naskah Sumpah Pemuda dengan sungguh-sungguh, kemudian menulis beberapa suku yang kalian ketahui selain 5 suku tadi. Tuh. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran 5, yaitu pada halaman 141. Yaitu berkunjung ke rumah kakek. Ini adalah permainan apa? Kalau kalian menamai biasanya main boy, atau bola dilemparkan ke tumpukan, bisa tumpukan serpian genteng, bisa tumpukan batu, yang menggunakan bola kasti biasanya. Kalau nggak bola plastik berarti bola plastik biasa yang biasa digunakan untuk sepak bola itu juga bisa. Karena ceritanya ini adalah cerita keluarga, mari kita mengenal anggota keluarga ini. Kalau di sini anggota keluarganya Siti. Ini ada Siti, Zahra, paman, ayah, dan kakek. Siti ini adalah kategorinya atau namanya anak-anak karena masih kecil. Zahra ini remaja, paman ini dewasa, ayah ibu dewasa. Maksudnya apa lah? Bisa dilihat dari usia. Misalkan usianya Siti masih 6 tahun, ya itu bisa dikatakan anak-anak. Ini ditulis anak-anak. Terus usianya Zahra karena di situ dikatakan remaja, maka di atas 13 tahun atau 15 tahun, nah itu remaja. Terus paman itu berarti sudah 18 ke atas, berarti sudah dewasa. Nah, di sini kamu menulis anggota keluarga dengan tabel nomor, nama, usia, dan keterangan. Nomor 1, misalkan Siti, usia misalkan 6 tahun, terus keterangan anak-anak, bawahnya, dan seterusnya sampai anggota keluargamu itu ada berapa. Kalau kamu punya anggota keluarga di rumah itu ada 4, kamu tulis 4. Kalau 5 tulis 5. Kalau hanya 3, kamu, ayah, dan ibu kamu, berarti kamu tulis 3. Kategorinya kamu tulis anak-anak, remaja, atau dewasa, ikut yang mana. Itu. Kita lanjut ke pembelajaran 6, yaitu di sini ada kegiatan sosial, yaitu menyantuni anak yatim. Kegiatan sosial itu kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain.
Seperti ini dicontohkan menyantuni anak yatim. Anak yatim itu apa? Anak yatim itu anak yang sudah tidak punya bapak atau bapaknya sudah meninggal gitu. Kenapa kok kita harus menyantuni anak yatim? Berbagi itu indah. Jadi anak-anak kalau mungkin punya barang atau rezeki yang lebih, boleh untuk berbagi kepada anak yatim, membantu sesama. Di sini diceritakan Siti, ayah, ibu, kakek, nenek berkunjung ke rumah Ani. Ani itu adalah temannya Siti. Mereka usianya sebaya, kira-kira ya usia SD. Ya, Ani ini yang dinamakan anak yatim karena dia sekarang tinggal bersama ibunya karena ayahnya itu sudah meninggal. Yang terakhir, untuk membuat prakarya dari botol bekas, yaitu membuat tempat pensil. Di situ ada tempat pensil yang cantik karena dihiasi, ditambahi dengan kreasi yang bagus. Nah, di sini kamu membuat tempat pensil itu dengan bahan utama adalah botol bekas. Bisa botol bekas minum, yang penting tidak botol yang masih kamu gunakan. Botolnya bebas untuk tempat pensil kamu. Kemudian untuk tambahannya boleh menggunakan kertas, boleh menggunakan kain flanel, boleh menggunakan kertas kado. Kemudian karena di sini ada bunga, saya tidak mengharuskan kamu membuat bunga. Silahkan kamu hiasi sebagus mungkin sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, di sini untuk pembuatannya mulai dari menyiapkan bahan, kemudian setelah menyiapkan bahan, proses pembuatannya anak-anak kalau bisa di video. Jadi biar kelihatan kamu itu berkreasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak harus bagus, mungkin kalau bagi kamu agak minder belum bisa, yang penting kamu harus membuat, belajar, bisa diarahkan dengan orang tua. Makanya saya bebaskan kamu membuat bentuk apapun, bebas, bisa menggunakan tambahan kertas atau kain flanel, boleh. Nanti kalau misalkan kalau kertas nanti kamu gambar atau kamu tambah lagi dengan kertas lagi bermotif batik, bermotif daun, bermotif apapun sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Untuk ukuran tidak harus sesuai dengan yang ditulisan ini gitu ya. Untuk tingginya biar sama, tingginya itu dibuat paling tinggi itu 15, tingginya paling tidak itu kalau kamu buat tempat pensil itu, pensil atau bolpen atau yang lain itu barangnya masih kelihatan atau pensilnya masih kelihatan, berarti di atasnya pensil sedikit gitu, seperti yang dicontohkan ini itu ya. Demikian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.